Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 mengenai gugus fungsi atau senyawa turunan alkana untuk gugus fungsi yang pertama yaitu alkohol. Di sini saya akan menjelaskan baik berupa tata nama alkohol dan reaksi yang ada pada alkohol. Untuk gugus fungsi itu sendiri, gugus fungsi itu adalah atom atau gugus atom yang menjadi ciri khas suatu deret homolog, di mana nanti di sini kita akan mempelajari 7 macam gugus fungsi dari haloalkana sampai alkil alkanoat. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah yang nomor 2 ini, yaitu alkohol atau nama IUPAC-nya adalah alkanol dengan struktur umum ROH dengan gugus fungsi OH. Kita langsung saja ke alkohol atau gugus fungsi OH. Nah, alkohol di sini itu rumus umumnya adalah CnH2n plus 1OH atau bisa saja kita tulis dengan ROH di mana R ini nanti adalah rantainya. Nah, rumus umum untuk CnH2n plus 1OH ini bisa saya tulis menjadi CnH2n plus 2O. Yang pertama kita akan ke jenis-jenis alkohol. Yang pertama adalah alkohol primer. Alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH-nya itu terikat pada C primer. Nah, contohnya di sini ada CH3, CH2, CH2OH. Atau dalam hal ini OH-nya itu terikat pada C yang pertama atau dalam hal ini terikat pada CH2. Jadi jika OH terikat pada CH2 ini dinamakan sebagai alkohol primer. Yang kedua ada alkohol sekunder. Alkohol sekunder merupakan alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C sekunder. Sebagai contoh di sini ada CH3, CHOH, CH2, CH3. Nah, kalau kita lihat OH-nya ini menempel pada atom C sekunder atau C yang kedua. Di sini OH menempel pada CH. Jadi jika ada OH menempel pada CH ini namanya adalah alkohol sekunder. Kemudian yang terakhir adalah alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C tersier. Di sini si gugus fungsi OH itu menempel pada C tersier atau menempel pada C saja. Jadi kalau OH-nya menempel pada C maka disebut sebagai alkohol tersier. Untuk sifat-sifat alkohol, di sini adalah sifat fisiknya. Yang pertama, alkohol ini mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan eter, karena antara molekul alkohol itu memiliki ikatan hidrogen. Kemudian untuk metanol, etanol, dan propanol itu mudah larut, sedangkan alkohol lainnya itu sedikit larut. Oke, kita akan ke tata nama dari alkohol. Nama lazim atau nama trivial dari alkohol itu adalah alkil alkohol. Jadi kita tinggal sebutkan nama alkilnya diikuti kata-kata alkohol. Sedangkan nama IUPAC-nya kalau dia strukturnya lengkap, berarti kita sebut nomor cabang terlebih dahulu, diikuti nama cabang, dalam hal ini adalah alkil. Kemudian diikuti nomor gugus, baru nama gugus atau alkanolnya. Jadi nanti di sini kalau misal ada cabangnya berarti kita tinggal taruh nomor dan nama cabang, tapi kalau tidak ada kita langsung ke nomor gugus dan nama gugusnya saja. Di sini ada beberapa contoh. Nah, yang pertama di sini ada CH3, CH2, CH2OH. Kita akan coba nama trivial atau nama lazimnya. Nah, di sini kalau nama trivial sebutkan dulu alkilnya. Untuk contoh yang pertama, jumlah C-nya ada 1, 2, 3. Berarti kalau jumlah C-nya 3, 3 itu adalah prop. Tapi kalau kita rubah nama menjadi alkil menjadi propil, dan karena di sini strukturnya lurus, berarti ini normal atau N-propil, tinggal diikuti kata-kata alkohol. Sedangkan nama IUPAC-nya kita tentukan rantai utamanya dulu. Ini adalah rantai utama yang lurus, kemudian di dalam rantai utama di sini tidak ada cabang, berarti saya langsung ke nomor gugus dan nama gugusnya. Oke, dalam hal ini gugus harus berada di nomor yang kecil, sehingga penomorannya ini nomor 1, kemudian nomor 2, yang paling ujung kiri itu yang nomor 3. OH itu terikat pada atom C nomor 1, berarti namanya adalah 1, kemudian karena jumlah C-nya 3 di dalam rantainya, berarti namanya adalah 1 propanol. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada C-nya jumlahnya 3 ya. Harusnya kalau jumlah C-nya 3 nama alkilnya adalah propil. Tapi ini berstruktur. Apa strukturnya? Jadi ini struktur siku atau kalau bisa saya katakan, misal saya rubah ya penulisannya, ini CH3
kemudian di sini saya ikuti CH, kemudian yang bawah juga CH3. Nah, kemudian di kanannya di sini OH. Nah, ini bentuknya sama saja dengan yang ada di gambar. Nah, ini strukturnya adalah siku. Sikunya bisa siku seperti ini, atau kalau ini bisa saya ubah, saya balik posisi CH3-nya juga membentuk siku. Nah, itu namanya struktur iso. Iso apa? Karena jumlah C-nya 3, berarti isopropil, tinggal diikuti kata-kata alkohol. Sedangkan nama iupaknya kita tentukan rantai utamanya dulu. Ini rantai utamanya yang lurus. Nah, di dalam rantai utama di sini tidak ada cabang, berarti saya langsung ke nomor gugus. Gugus harus berada di nomor yang kecil, berarti saya bisa penomoran dari kiri maupun dari kanan. Misal dari kiri ini 1, kemudian di sini 2, di sini 3. Nah, OH ini berada di C nomor 2, berarti saya tulis 2. Kemudian karena jumlah C di rantai utama ada 3, berarti 2 propanol. Yang berikutnya di sini jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 4, itu berarti nama alkilnya adalah butil. Tapi ini berstruktur. Kenapa saya bisa katakan berstruktur? Katakanlah ini adalah rantai utamanya, kemudian penomorankan gugus harus berada di nomor yang kecil, berarti kan ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, karena si gugus OH ini terletak di nomor 2, berarti ini namanya adalah struktur sekunder, atau saya singkat dengan sek. Sek apa? Karena di sini jumlah C-nya 4, berarti sek butil, tinggal diikuti kata-kata alkohol. Kemudian kalau nama iupaknya, ini tidak ada cabang, berarti langsung ke nomor gugusnya. Gugus berada di nomor 2, ini tadi, berarti 2, kemudian karena rantai utamanya jumlah C-nya 4 adalah but, kita tinggal ubah menjadi alkanol, menjadi 2 butanol. Yang berikutnya di sini jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, ada 4 juga. Nama alkilnya aslinya juga butil, tapi ini juga berstruktur. Kalau kita amati ini struktur siku ya, struktur seperti yang contoh yang ini tadi. Nah, karena dia struktur siku, itu namanya struktur iso. Kemudian karena jumlah C-nya 4 berarti isobutil, tinggal diikuti kata-kata alkohol. Sedangkan kalau kita mau menamakan dia nama iupak, kita tentukan rantai utama. Rantai utama gugusnya harus terlewat ya, berarti ini saya bisa ke bawah, saya bisa ke atas ini dalam penamaan, dalam penentuan rantai utamanya. Kemudian karena gugus harus berada di nomor yang kecil, berarti ini nomor 1, 2, dan 3. Nah, di struktur yang ini itu ada cabang. Nah, ini ada cabang, berarti kita tentukan nomor cabangnya dulu. Cabangnya ada di nomor 2, berarti kita tulis 2. Kemudian cabang ini jumlah C-nya 1, berarti namanya adalah metil. Kemudian gugus OH ada di nomor 1, berarti 1. Karena rantai utama jumlah C-nya 3, berarti propanol. Kemudian yang terakhir, di sini jumlah C-nya juga 4, artinya dia juga butil, tapi dia punya strukturnya berupa perempatan seperti ini. Kalau ada struktur perempatan seperti ini, itu namanya struktur tersier, atau kalau saya singkat menjadi ters. Ters apa? Karena jumlah C-nya 4, berarti tersier butil atau ters butil, tinggal diikuti kata-kata alkohol. Sedangkan untuk nama iupaknya, kita tentukan rantai utamanya. Di sini saya bisa dari atas ke bawah, atau dari kiri ke atas, atau kiri ke bawah ya. Oke, penomorannya 1, 2, kemudian ini nomor 3. Ada cabang di nomor 2, berarti namanya adalah 2 metil 2 propanol. Selanjutnya kita akan mencoba latihan penamaan untuk alkohol. Untuk kali ini kita akan menamakan dia nama iupak saja, karena contoh yang saya berikan adalah contoh yang sudah rumit, karena tidak semua dari alkohol ini bisa kita namakan nama lazim ya. Nama lazim itu biasanya untuk struktur yang sederhana atau struktur yang sudah memiliki nama dagang ya. Oke, kita akan coba dari yang pertama. Kita tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang dengan syarat gugusnya harus terlewat. Berarti dalam hal ini rantai utamanya yang lurus. Bisa saja saya ke atas ya, sama saja. Kemudian penomoran gugus harus berada di nomor yang kecil. Berarti 1, 2, kemudian di sini 3, di sini nomor 4.
Oke, ternyata di sini ada cabang. Ada cabang di C nomor 3. Berarti 3, kemudian karena jumlah C-nya 1 di cabangnya, berarti namanya adalah metil. Kemudian gugus OH ada di nomor 1, berarti 1, kemudian karena rantainya 4 namanya adalah butanol. Kemudian soal yang kedua kita tentukan rantai utamanya. Hati-hati untuk soal nomor 2 di sini. Kalau lurus di sini jumlah C-nya ada 1 2 3 4. Tapi kalau kita belok, jadi dari kanan kemudian kita ke bawah, jumlah C-nya ada 5. Kenapa bisa? Kita nomori sekalian, ini nomor 1, di sini nomor 2, di sini nomor 3. Nah, yang bawah itu jumlah C-nya ada 2. Berarti kan ini dengan kata lain ada rantai C nomor 4 sekaligus ada rantai C nomor 5. Nah, berarti karena yang lebih panjang yang ke bawah, berarti rantai utamanya yang ke bawah. Di sini ada 2 cabang ya. Cabang yang pertama di nomor 2. Kemudian cabangnya jumlah C-nya 1 berarti metil. Di nomor 3 di sini juga jumlah C-nya 1 berarti metil juga. Berarti karena jenis cabangnya sama kita jadikan 1. Ada di nomor 2 dan 3. Kemudian karena jumlah metilnya ada 2 berarti dimetil. Kemudian OH ada di nomor 1 berarti namanya adalah 1. Rantainya 5 berarti pentanol. Soal yang berikutnya kita tentukan rantai utamanya. Di sini kalau lurus berarti jumlah C-nya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, berarti ini yang lurus ya. Boleh lurus, boleh dari atas ke bawah baru ke kanan. Saya ambil yang lurus saja yang mudah. Oke. Nah, ini adalah rantai utamanya. Kemudian penomoran gugus harus berada di nomor yang kecil. Kalau saya mulai dari kiri, jadi di sini 1, kemudian di sini 2, ini 3, 4, 5, kemudian 6 dan 7. Oke, OH-nya terletak di nomor 4. Kalau saya mulai dari kanan, berarti kan 1, 2, 3. OH-nya ternyata juga terletak di nomor 4. Nah, mana penomoran yang benar? Apakah dari kiri atau dari kanan? Jika penomoran gugus dari kiri dan kanan sama, prioritas berikutnya adalah cabang. Cabang harus berada di nomor yang kecil. Nah, kalau saya mulai dari kiri, cabang pertama ada di nomor 3. Tapi kalau saya mulai dari kanan, cabang pertama ada di nomor 4. Berarti yang benar penomorannya dari kiri. Berarti ini salah ya, saya silang saja untuk yang penomoran dari kanan. Jadi kita tidak jadi menggunakan penomoran yang dari kanan. Oke, saya tinggal mulai penamaannya dari cabangnya dulu. Di nomor 3 ada cabang dengan jumlah C2. Berarti kalau jumlah C2 itu namanya adalah etil. Sedangkan di nomor 4 itu jumlah C-nya 1 namanya adalah metil. Nah, etil dan metil secara abjad duluan etil. Berarti saya namakan si etil dulu. Ada nomor 3 etil, kemudian di nomor 4 ada metil, kemudian OH-nya di sini terletak di nomor 4, berarti 4 karena jumlah C-nya 7 berarti heptanol. Kemudian soal yang terakhir, kita tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Rantai utama adalah yang panjang. Di sini saya bisa beberapa variasi. Yang mudah saja saya ambil yang lurus. Oke, kemudian penomoran berarti agar gugus terletak di nomor kecil dari kanan. 1, 2, 3. Oke, ada cabang di nomor 2 ya. Cabangnya double di nomor 2. Ada 2 bawah dengan jumlah C1 yaitu metil, 2 atas juga jumlah C-nya 1 berarti metil. Berarti di sini nanti dimetil ya jadinya karena sama-sama terletak di nomor 2, angkanya kita tulis 2 kali, 2,2, kemudian diikuti nama cabangnya adalah dimetil. OH terletak di nomor 1 berarti 1, karena rantainya ada 3 namanya adalah propanol. Nah, seperti itu cara untuk menamakan penamaan alkohol untuk nama iupaknya ya. Selanjutnya kita akan ke reaksi pada alkohol atau alkanol. Yang pertama adalah reaksi dengan logam alkali, di mana logam alkali di sini yang reaktif ada 2. Kalau tidak natrium, kita bisa menggunakan kalium ya, Na, atau bisa kita gunakan K atau kalium. Oke, alkohol dengan logam alkali akan menghasilkan alkali alkoksida dan H2 dengan reaksi secara umumnya seperti ini yang saya tandai merah.
2ROH, R di sini adalah rantai C-nya ya, ditambah dengan 2M, M di sini adalah logam alkalinya, bisa Na bisa K, jadi nanti tinggal menjadi 2RO. Nah, tadinya kan O-nya berikatan dengan H, sekarang O-nya berikatan dengan Na plus gas H2. Contohnya ada etanol ya, 2 molekul etanol, C2H5OH sebanyak 2 ditambah dengan natrium. Nanti di sini tetap C2H5O, nah H-nya digantikan oleh Na ditambah dengan H2. Kemudian yang kedua adalah reaksi dengan oksidator atau kita sering sebut dengan reaksi oksidasi pada alkohol. Ada 3 jenis. Yang pertama pada oksidasi alkohol primer. Alkohol primer tadi yang OH-nya berikatan pada CH2. Alkohol primer kita bisa oksidasi 2 kali, oksidasi berlanjut. Jadi ini adalah simbol oksidasi ya. Nah, alkohol primer kalau dioksidasi itu akan berubah, akan menghasilkan aldehid. Kemudian aldehid ini bisa oksidasi lanjut membentuk asam karboksilat. Ciri-cirinya mudah saja, jadi R-nya tetap ya, R, dan R. Nah, yang membedakan di sini adalah gugusnya. Tadinya CH2OH berubah menjadi aldehid menjadi COH. Kemudian kalau oksidasi lagi berubah menjadi asam karboksilat menjadi COH. Sebagai contoh ada etanol di sini, CH3CH2OH. Nah, nanti CH2OH-nya ini kita tinggal ubah menjadi COH. Kemudian kalau oksidasi lanjut akan berubah menjadi COH. Nanti R-nya atau kalau dalam hal ini adalah CH3-nya dia tetap CH3, CH3, dan CH3. Jadi dari etanol berubah menjadi etanol. Yang berikutnya adalah oksidasi pada alkohol sekunder. Alkohol sekunder tadi OH-nya berikatan pada CH, itu oksidasinya hanya bisa 1 kali menghasilkan keton ya, atau CHOH-nya berubah menjadi CO. Oke, jadi alkohol sekunder berubah menjadi keton. Nah, contohnya ini ada 2 propanol, ini kan CHOH-nya, tinggal kita ubah menjadi CO. CH3-nya tetap saja. Nanti di sini akan disertai dengan pelepasan H2O ya. Oke, kemudian yang terakhir ada oksidasi alkohol tersier. Ini paling mudah. Kenapa saya katakan paling mudah? Karena kalau ada alkohol tersier, jadi OH-nya berikatan pada C, dia dengan kalau mau dioksidasi dia tidak mau bereaksi. Jadi nanti tinggal anak panah, kemudian di garis miring seperti ini, artinya tidak terbentuk reaksi. Yang berikutnya adalah reaksi dengan asam halida atau HX. Di sini HX-nya bisa saya ganti dengan HF, HCl, HBr, dan HI. Alkohol kalau ditambah dengan asam halida akan menghasilkan haloalkana ditambah dengan H2O, atau rumus umumnya ROH, alkohol ditambah dengan HX akan menjadi RX plus H2O. Jadi tadinya di sini R-nya itu berikatan dengan OH, sekarang R-nya berikatan dengan X. Sebagai contoh, CH3, CH2OH. Nanti OH-nya di sini tinggal saya ganti dengan Cl menjadi CH3, CH2Cl plus H2O. Yang keempat ada reaksi dengan fosfor trihalogen atau PX3, di mana X-nya di sini saya bisa ganti dengan ClBrI ya. Alkohol ditambah PCl3 atau PBr3 atau PI3 akan menghasilkan haloalkana ditambah dengan H3PO3 dengan rumus umum 3ROH ditambah dengan PX3 akan menghasilkan 3RX plus POH3. Jadi nanti OH-nya di sini akan digantikan oleh X. Oke, sebagai contoh ada di sini ada 3 molekul etanol ya, C2H5OH. Nah, saya tinggal ganti OH-nya ini, kalau dia direaksikan dengan PCl3, itu dia akan menjadi Cl. Jadi membentuk 3C2H5Cl plus H3PO3. Yang kelima ada reaksi dengan fosfor pentahalogen atau PX5. Di sini PX5 bisa saya ganti dengan PCl5, PBr5, dan PI
akan menghasilkan haloalkana, asam halida, dan POX3. Dengan rumus umum, ROH ditambah dengan PX5 akan menghasilkan RX ditambah HX ditambah POX3. Sebagai contoh, ada etanol lagi, C2H5OH ditambah dengan PCl5. Jadi kan tadi R-nya adalah C2H5. Nah, X-nya di sini adalah Cl, berarti C2H5Cl. HX-nya berarti karena yang kita gunakan adalah Cl, berarti menjadi HCl plus PoCl3. Sedangkan yang terakhir ada reaksi eliminasi atau nama lainnya adalah reaksi dehidrasi alkohol. Jadi alkohol kalau dia mengalami reaksi eliminasi atau dehidrasi alkohol, jadi dehidrasi alkohol di sini ada pelepasan H2O di suhu 130 sampai 140 derajat Celcius dengan katalis H2SO4 pekat, nanti akan menghasilkan ether. Dengan rumus umum di sini ada 2 ROH kalau dia akan mengalami dehidrasi, jadi dengan katalis H2SO4 pekat pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius akan menghasilkan 2 ROR plus H2O. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari alkohol, baik berupa tata nama dan reaksi pada alkohol. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.